Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohaini. Saya dari Tadris Bahasa Inggris kelas A semester 3. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan materi checking sentence. Salah satu materi dari mata kuliah Advanced Structure and Grammar. Apa itu checking sentence? Checking sentence adalah memeriksa kalimat. Memeriksa bagaimana? Memeriksa bagaimana apakah kalimat itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Bagaimana mengetahui susunan dalam kalimat itu benar? Mari kita ajukan beberapa pertanyaan. 1. Ada subjeknya tidak? 2. Ada kata kerjanya tidak? 3. Jika subjek dan kata kerja ada, apakah hubungan antara keduanya sesuai? 4. Jika ada kata kerja bantu, apakah sudah sesuai? 5. Apakah menggunakan bentuk kata yang tepat? Yang pertama, subjek. Subjek yang biasa kita kenal itu pronoun. I, you, they, we, she, he, it. Yang kedua, noun atau noun phrase. Purpose, Moscow, writer's conduct. Ternyata, selain pronoun dan noun atau noun phrase, ada lagi subjek yang lain. 1. Subjek bisa merupakan satu kata benda atau lebih. Contoh, the man prays. The man di sini posisinya sebagai subjek. 2. Subjek bisa berupa sebuah phrase. Untuk memudahkan pemahaman, phrase di sini sementara dimaknai sebagai kelompok kata yang terdiri dari determiner plus adjective plus noun. Contoh, appears Muslim prays in the mosque. Appears Muslim di sini sebagai subjek. 3. Subjek bisa berupa sebuah klausa yang diawali oleh WH structure. 4. Ground atau kata kerja yang ditambahkan ing dan berfungsi sebagai kata benda atau gerund phrase juga dapat menempati posisi sebagai subjek. Contoh, smoking kills you. Smoking di sini posisinya sebagai subjek. 5. To infinitive atau to infinitive phrase juga dapat menempati posisi subjek dalam kalimat. Contoh, to err is human. To err di sini posisi sebagai subjek. 2. Verb yang artinya kata kerja. Bagian-bagian dari kata kerja. 1. Verb be. Am, are, is, was, were. Contoh, Muhammad, peace be upon him, PBUH, is the last prophet. 2. Verb other than be. Satisfy, heal, smile, struggle. Contoh, the Holy Quran satisfies a Muslim's heart. 3. Main verb. Hope, surrender, life. Contoh, she cries. 3. Main verb. Hope, surrender, life. Contoh, she lives. 4. Auxiliary verb. Should, must, has been. Contoh, she has been living in the boarding house for 2 years. 5. Transitive verbs. Diikuti oleh objek dan mensyaratkan kehadiran objek. Admire, recite, believe. Contoh, a Muslim believes in Allah and the day of judgment. 6. Intransitive verbs. Tidak mensyaratkan kehadiran objek. Love, cry, die. Contoh, she cries. C. Concord atau agreement, yang artinya keselarasan antara subjek dan verb. Bagian-bagiannya. 1. Verb tidak dipengaruhi oleh a prepositional phrase. Contoh, the new book on that shelf is not for sale. 2. Beberapa ekspresi atau phrase tidak mempengaruhi verb accompanied by, as well as, along with, in addition to, among, together with. Contoh,
The mosque among the trees is very crowded. D. Auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Bagian-bagiannya. 1. Modals. Modals menggunakan verb 1. Kata-katanya can, could, had, better, ought to, may, might, will, would, must, have to, has to, shall. Contoh, we should appreciate difference. 2. Aux words. Aux words di sini menggunakan verb 3. Has, have, had. Contoh, I have read the story of Laila and Majnun written by Hakim Nizami. E. Word form atau bentuk kata. Bentuk kata adalah pembahasan dari derivation. Kata invite adalah verb yang berarti mengundang. Kata invite darinya kita mendapat kata invitation, invited, inviting, invitingly. 1. Invitation, noun, as a subject of the sentence. Contoh, the invitation to Fatima's wedding party has arrived. 2. Invited, verb past, as the verb of the sentence. Contoh, Fatimah invited us to her wedding party. 3. Inviting, adjective, as the complement of the verb. Contoh, the black dress at Fatimah's wedding party looks very inviting. 4. Invitingly, adverb, to modify the adverb. Contoh, the woman smiled invitingly as she ate the cake. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya mengucapkan ataupun dalam menyampaikan materi dan dalam penulisan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.